itu saya persilakan satu orang untuk pimpin kita doa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami hingga saat ini. Dan sebentar lagi kami akan memulai pelajaran Bapa. Baik, terima kasih untuk anak Sira yang telah memimpin doa. Sebelumnya Pak mengecek kehadiran untuk anak-anak. Ada yang tidak hadir? Berapa orang? 2 orang. Atas nama Gabriel Manek dengan dari 29 orang yang hadir 20 orang. 2 orang yang tidak hadir. Alasannya ada sakit semua. Ya. Perlu kita ketahui bahwa pembelajaran hari ini tentu ada tujuan. Tujuan ini ada 2. Yang pertama, anak-anak melalui diskusi menggunakan model problem based learning. Di sana dia sampaikan bahwa perhatikan data berikut ini. Kolom pertama itu ada kelas dan kolom kedua ada frekuensi. Di kolom kelas terdapat data yang disajikan, yaitu 38 sampai 46 frekuensinya. Silakan adik-adik mengamati. Nanti apabila menemukan hal-hal yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Pertanyaannya akan dari sana kita akan menghitung rata-rata atau mean, median atau nilai tengah, dan yang ketiga modus atau nilai yang muncul. Anak-anak sudah mengamati? Mungkin ada yang mau bertanya? Pak, persilakan. Ya. Sini, silakan. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk kita bisa mencari rata-rata, median, dan juga modus? Baik, terima kasih. Pak akan membagikan anak-anak ke dalam beberapa kelompok 3 sampai 5 orang. Jadi anak-anak mereka boleh membentuk kelompok yang berdekatan, langsung membentuk kelompok 3 sampai 5 orang. Waktu di sana adik-adik mereka dalam kelompok menemukan solusinya yang tadi berdasarkan pertanyaan anak Vini. Waktu diskusi Pak berikan 15 menit. Silakan. Baik, jadi anak-anak silakan diskusi. Dari hasil diskusi itu anak-anak tuangkan dalam kertas. Maka sekarang Pak persilakan kepada anak-anak untuk dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Pak kasih kesempatan untuk kelompok 1, kelompoknya Arni dengan Dewi untuk presentasi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, tadi di soal yang diketahui cuma kelas dan frekuensinya. Tetapi kalau untuk mencari mean, median, dan modus itu diperlukan adanya nilai tengah dan juga hasil kali antara nilai tengah dan frekuensi serta frekuensi kumulatif. Nah, yang pertama itu
kita menentukan nilai tengah atau XI. Bagaimana kita menentukan nilai tengah? Kita lihat dari panjangnya interval kelas antara 38 sampai 46 itu mana bilangan tengahnya atau angka paling tengah. Angka paling tengah di antara 38 sampai 46 itu adalah 42. Maka nilai tengah dari kelas ini adalah 42. Begitupun seterusnya dari 47 sampai 55 nilai tengahnya 51. 56 sampai 64 nilai tengahnya 60, 65 sampai 73 nilai tengahnya 69, terus 74 sampai 82 nilai tengahnya 78, 83 sampai 91 nilai tengahnya 87, dan 92 sampai 100 nilai tengahnya 96. Nah, setelah diketahui nilai tengah, kita kalikan antara nilai tengah dan juga frekuensi. Baik, di sini 42 dikali 1 hasilnya 42. 51 dikali 5 hasilnya 255. 7 dikali 60 hasilnya 420. 228 dikali 12 dikali 69 hasilnya 828. 25 dikali 78 hasilnya 1950. 87 dikali 22 hasilnya 1914. Dan 96 dikali 8 hasilnya 768. Nah, frekuensi atau IV ini kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai N. Jadi 1 ditambah 5, 6, 6 tambah 7, 13, dan seterusnya. Nah, jika kita jumlahkan ini semua, maka hasilnya itu 80. Tadi kalau kami sudah menjumlahkan, kalau teman-teman belum yakin bisa dibuktikan. Nah, setelah itu hasil kalian antara nilai tengah dan nilai frekuensi ini juga dikalikan untuk mendapat nilai untuk nanti dalam pencarian min itu nanti akan ada soal yang FI dikali XI. Ada rumusnya itu FI dikali XI. Jadi alangkah baiknya kita jumlahkan memang. Jadi 42 ini ditambah dengan 255 sampai dengan kelas terakhir. Jadi itu semua dijumlahkan dan kami mendapat hasilnya itu 6177. Nah, setelah itu kita menentukan frekuensi kumulatif atau nilai F besar. Kalau F itu kan frekuensi, kalau frekuensi kumulatif dilambangkan dengan F besar. Nah, bagaimana kita menentukan frekuensi kumulatif? Yang pertama kita lihat dari frekuensi kumulatif. Ya, di sini kan 1, jadi di sini juga 1. Tapi bukan berarti yang di bawah sini harus sama. Kita jumlahkan 1 di sini ditambah dengan frekuensi yang asli. Jadi 1 ditambah 5, 6, 6 ditambah 7, 13, 13 ditambah 12, 25, 25 ditambah 25, 50, 50 ditambah 22, 72, 72 ditambah 8, 80. Jadi begitu cara menentukan frekuensi kumulatif. Nah, selanjutnya kita mencari nilai rata-rata atau nilai min. Di sini min sama dengan sigma IN sama dengan 1, FI kali XI. Ini per N. Per N. Jadi kami tulis ini per N sama dengan kan sigma is N itu kan sama dengan 1. Jadi setelah kita ketahui nilai FI kali XI tadi sini 6177 dikali 1 maka hasilnya tetap 6177 per nilai N-nya. N ini jumlah frekuensi, N-nya 80. Jadi hasilnya itu 77,21. Yang kedua itu kita mencari nilai median. Median sama dengan LME tambah 1/2 kali N kurang F per FI kali C. Nah, di sini LME itu apa? LME itu adalah TPI bawah kelas. TPI bawah kelas median. Nah, di sini teman-teman pasti bingung menentukan TPI bawah kelas median. Jadi cara menentukan TPI bawah kelas median itu kita lihat dari banyaknya kelas, tapi kita lihat interval kelas yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, di sini kelompok kami menilai bahwa frekuensi terbanyak itu ada di kelas 74 sampai 82. Itu frekuensinya 25. Jadi kita pilih dari frekuensi terbanyak. Lalu TPI bawah kelasnya itu harus ingat teman-teman, kalau TPI bawah kelas itu selalu dikurangi dengan 0,5. Sedangkan TPI atas kelas itu ditambah dengan 0,5. Jadi TPI bawah kelas median ini
74 kita kurangi dengan 0,5 sehingga hasilnya 73,5. Per 1/2 tambah 1/2 kali N. Nah, N ini jumlah dari frekuensi kurang F. Nah, kurang F atau frekuensi kumulatif. Tapi yang di sini yang kita ambil itu frekuensi kumulatif sebelumnya. Jadi frekuensi kumulatif di frekuensi kumulatifnya kan 50. Yang kita ambil di sini adalah frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu 25. Sudah, setelah itu dikali C. C ini nilai panjang interval kelasnya. C ini panjang interval kelas antara titik pelaku sampai titik pelaku itu berapa panjangnya. Jadi setelah kita dapatkan hasil ini, tinggal kita jumlahkan 1/2 dikali 80 kurang 25 per 25 kali 9. Nah, di sini kami peroleh hasil 5,4. Jadi tinggal ditambahkan 73,5 tambah 5,4 itu hasilnya 78,9. Yang terakhir kita menentukan modus. Modus sama dengan LMO tambah D1 per D1 tambah D2 kali T. Nah, LMO ini sama seperti LMO sebelumnya. Bedanya LMO ini tapi bawah kelas modus. Sama dilihat dari frekuensi tertinggi atau frekuensi paling banyak dikurang 0,5. Tapi bawah kelasnya dikurang 0,5. Jadi 7,5 di sini. Terus D1 itu hasil pengurang selisih antara frekuensi yang dipakai, frekuensi 25 ini dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Jadi 25 ini dikurangi 12, hasilnya 13. Kalau D2 itu frekuensi yang kita pakai saat ini dikurangi dengan frekuensi setelahnya. Jadi 25 dikurang 22 hasilnya 3. Setelah kita dapatkan hasil, kita tinggal jumlahkan 73,5 ditambah 13 per 13 tambah 3 dikali 9. Itu 13 per 13 tambah 3 kali 9 itu hasilnya 7,31. Tinggal dijumlahkan dengan 73,5 itu sama dengan 80,81. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, anak Feni silakan. Pertanyaan saya, kan tadi teman Armi sudah menjelaskan secara detail kalau nilai itu ada 38 sampai 46 dan seterusnya sampai di bawah itu kan sudah ada, sudah diketahui dan sudah dapat. Bisakah teman Armi menjelaskan atau memberi bukti secara detail kalau nilai tengah dari 38 sampai 42 itu 38 sampai 46 itu 42, terus 47 sampai 55 itu 51 dan seterusnya. Oke, kita pakai contoh sederhana saja ya. Oke, 38 sampai 42. Saya tulis saja angkanya biar teman-teman lebih mengerti. 38, 39, 40, 41, 42, 43 sampai berapa? 44, 45 dan 46. Nah, kita lihat nilai tengahnya di sini. Di antara beberapa angka nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nilai tengahnya di sini adalah 42. Karena ada 4 angka sebelum 42 dan 4 angka setelah 45. Apa yang terjadi kalau seandainya nilai tengahnya kalau panjang interval kelasnya cuma sampai 45? Ada yang tahu? Kalau seandainya nilai panjang kelasnya cuma sampai 45, maka nilai tengahnya itu 41,5. Jadi karena ini pas, jadi nilai tengahnya 42. Begitupun kawan-kawan masih sudah bisa membuktikan sendiri yang di bawah-bawah. Apakah saudara ini? Baik, apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Pas? Pas. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Semangat. Kalau begitu izinkanlah saya dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, baik. Tadi yang sudah ditemukan oleh kelompok 1, kelompok 2 tentang soal yang tadi dipaparkan di sini mengenai data kelas dan frekuensi. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, median dan modus,
kita harus mencari dulu nilai tengah dari data atau kelas tersebut. Lalu kita kalikan dengan frekuensi tersebut. Nanti itu mencari dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Oke, baik. Yang tadi sudah ditemukan adalah data atau kelas. Data yang tersebut adalah 38 sampai 46. Ini adalah panjang interval. 38 sampai 46. Lalu frekuensi adalah 1 dan seterusnya. Nah, untuk menemukan nilai tengah dari 38 sampai 46 ini caranya gampang sekali. Contohnya saya langsung jelaskan ya supaya kawan-kawan bisa mengerti. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Dari 38 sampai 46 jumlahnya adalah 9 panjangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk menentukan nilai tengah kita perhatikan teman-teman. Nah, di sini 1 sampai 4 berarti nilai tengahnya otomatis adalah 42. Ini 38, 39, 40, 41. Terus ini 30, 43, 44, 45 dan 46. Jadi otomatis nilai tengahnya adalah 42. Oke. Saya lanjut ya. Selanjutnya kita akan menentukan frekuensi kali dengan nilai tengah. Nah, dari sini teman-teman perhatikan 1 kali 42 sama dengan 42 dan seterusnya 5 kali 51 adalah 225. Nah, selanjutnya adalah kita untuk mencari frekuensi kumulatif. Bagaimana untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari? Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Jadi kita hanya menjumlahkan frekuensi dari case ini. Lihat ya, 1 tambah frekuensi yang pertama adalah 1. Jadi kita tulis 1. Terus 1 ditambah 5 adalah 6. Terus 6 ditambah 7 adalah 13. Dan begitu pula selanjutnya. Oke, jadi bagaimana teman-teman boleh mengerti? Mengerti. Setelah kita menentukan data tersebut dari nilai tengah dan frekuensi kumulatif serta sudah mengkalikan frekuensi dan nilai tengah, saatnya kita masuk untuk mengerjakan rata-rata, median, dan modus. Oke teman-teman, yang pertama kita akan cari nilai rata-rata. Rumusnya adalah sigma per atau bagi dengan n atau jumlah keseluruhan dari frekuensi. Nah teman-teman perhatikan jumlah dari sigma ini apa? Nah, itu sigma adalah jumlah dari frekuensi kali dengan nilai tengah. Kita tambahkan. Jadi 42 tambah 225 sampai dengan 768, hasilnya adalah 6177. Nah, jadi kita tuliskan 6177 bagi dengan n. N ini apa? N ini adalah jumlah dari frekuensi dari 1 tambah 5 sampai dengan 8 itu adalah 80. Jadi 6177 bagi dengan 80, hasil yang kami temukan adalah 77,21. Dengan demikian nilai rata-rata kita sudah temukan. Selanjutnya ini rata-rata ya. Selanjutnya kita akan mencari tentang median. Median rumusnya adalah ME sama dengan LME tambah 1/2 kali dengan N kurang F per F1 kali dengan C. Nah teman-teman, saya jelaskan dulu ya. LME adalah nilai tepi bawah kelas, dimana yang tadi sudah dijelaskan. Nah, frekuensi paling banyak adalah 25. Jadi kelas yang paling banyak adalah 74 kan? 74 sampai dengan 82. Nah teman-teman, bagaimana menentukan LME? Nah LME kalau sudah di penjelasan, LME adalah nilai tepi bawah kelas, berarti harus dikurangkan dengan 0,5. Kalau tepi bawah atas berarti ditambah dengan 0,5. Dengan selanjutnya 74 dikurang dengan 0,5, hasilnya adalah 73,5. Oke baik, 73,5. Selanjutnya rumusnya kan 1/2 kali dengan N. N ini apa teman-teman? 12. Jumlah keseluruhan di sini adalah 80. 80 kurang dengan V. Nah, apa
Ada yang sudah menangkap ini itu apa? Ada yang bisa yang tahu frekuensi kumulatif frekuensi kumulatif sebelum itu apa? Ada yang tahu yang sudah pertama? Yang tadi kan sudah menjelaskan dari kelompok 1 kelompok 2. Saya ini hanya memperulang dan menjelaskan kembali dari kelompok 1 kelompok 2. Ada yang tahu nilai F? 25 karena Frekuensi paling besar. oke. F ini adalah 25. Nah, teman-teman, C ini adalah panjang interval kelas. Saya sudah jelaskan panjang interval kelas dari data 38 sampai 46 adalah 9. Selanjutnya 73,5 tambah dengan 80 kurang 25 berapa? Teman-teman. 35. Oke, kami dengan 9 berarti hasilnya adalah 135. 135 per dengan 25. 73 kali 5 tambah. Teman-teman perhatikan, 135 dibagi 25 hasilnya adalah 5,4. Lalu kita jumlahkan 73,5 tambah 54 adalah hasilnya 9. Oke, sudah teman-teman? Jadi untuk median pas? Kita lanjut ke modus. Modus berarti rumusnya adalah LMO tambah D1 per D1 tambah D2 kali dengan C. Nah, LMO juga sama, adalah tepi bawah kelas. Jadi tadi sudah ditentukan berarti sama dengan 73,5 tambah. Nah, D1 adalah selisih dari frekuensi paling banyak. Nah, selisih sini adalah sebelumnya adalah 12. Jadi 25 kurang dengan 12 hasilnya adalah 13 per D1 adalah 13. Nah, D2 ini dapat dari mana? D2 adalah selisih dari frekuensi sesudahnya, yaitu adalah 22. Jadi 25 kurang dengan 22 hasilnya adalah 3 tambah 3 kali dengan 9. 9 adalah panjang interval kelas. Selanjutnya 73,5 tambah dengan 13 dikali 9 hasilnya adalah 117 per 13 tambah 3 adalah berapa? 16 sama dengan 73,5. Jadi 117 dibagi dengan 16 hasilnya adalah 7,31. Tinggal kita jumlahkan saja. 73,5 tambah dengan 7,31 hasilnya adalah 80,81. Dengan sendirinya nilai modus sudah kita ketahui. Dari teman-teman, nilai rata-ratanya adalah 77,25, nilai median 71, lalu nilai median adalah 78,9, lalu nilai modus adalah 80,81. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kalau sudah pas, saya izin pamit ke tempat dulu. Sekian dan terima kasih. Karena itu, dari hasil presentasi tadi, maka Pak akan membagikan lembar kegiatan untuk anak-anak menyelesaikan. Nanti Pak akan kasih waktu 5 menit dikerjakan, setelah itu dikumpulkan. Bisa? Bisa.
menyimpulkan bahwa tadi hasil presentasi anak-anak dari kelompok 1 sampai dengan kelompok terakhir itu memang luar biasa sekali karena anak-anak aktif dalam proses diskusi dan hasil presentasi. Oleh karena itu, Pak menyimpulkan bahwa kesimpulan hari ini materi kita itu tercapai dengan tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu tercapainya adanya anak-anak dapat menentukan ukuran pengurusan yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oleh karena itu, Pak meminta untuk bagaimana anak-anak bisa menyampaikan kesan terhadap atau merefleksi terhadap proses pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan, Pak kasih kesempatan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas hari ini. Di sini saya berdiri di sini untuk menyampaikan satu dua pesan dari saya karena terkesan dengan mata pelajaran yang kita pelajari hari ini tentang modus median dan mean. Di sini saya sangat bahagia karena pelajaran hari ini sangat membantu kita dalam menerapkan kehidupan dalam lingkungan sehari-hari. Bukan saja kita mendapat pengetahuan, tapi kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kita akan berakhir di sini. Oleh karena itu, Pak akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, yaitu tentang ukuran penyebaran data berkelompok. Itu untuk pertemuan berikutnya yang akan kita pelajari. Setelah itu, Pak akan menyampaikan tugas, memberikan tugas kepada anak-anak. Silakan nanti lihat tugasnya di halaman 43, buku cetak solatif. Buku cetak, ya, di halaman 43, nomor 1 sampai 5. Nomor 1 sampai dengan 5. Halaman berapa anak-anak? Oleh karena itu, pembelajaran kita hari ini telah selesai dan kita dapat tercapai tujuan pembelajaran hari ini. Maka kita akan bersyukur kepada Tuhan bahwa atas berjalan lancarnya kegiatan hari ini karena atas berkat Tuhan. Oleh karena itu, kita akan menutup kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama. Saya persilahkan.